Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Lukas Parede dengan NIM 12S24015 dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan judul T05 Advanced Academic Stats. Terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya yang ada di file README. Jadi tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan Anda pada UTS. Yaitu berarti pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan UTS kita sebelumnya. Nah, pada tugas ini Anda diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Nah, jadi di dalam T05 atau praktikum kali ini terdapat 5 task yang akan kita lakukan. Terdapat 2 task yang akan kita bahas. Yang pertama, di task pertama kita akan mencoba untuk menerapkan itu prinsip inheritance, applying inheritance. Nah, nanti di sini pada task 01 ini kita diminta menganalisis pekerjaan yang sebelumnya yang sudah kita kerjakan untuk mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Nah, kita juga dapat menerapkan pendekatan seperti top down ataupun bottom up untuk menemukan potensi tersebut. Bila telah menemukannya, kita dapat menuangkan sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Nah, tahap terakhir kita akan merealisasikannya dengan cara merefaktor code base yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di task yang kedua ataupun yaitu student GPA, di mana pada task yang kedua ini kita melanjutkan dari task 1 yang sebelumnya. Nah, di task yang kedua ini kita diminta untuk merevisit solusi sebelumnya sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, yaitu misalnya basis data, pada 2 semester berbeda. Nah, pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Nah, merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan kita coba. Namun terlebih dahulu kita akan membahas beberapa kode bahasa Java yang telah kita buat. Nah, pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu di model yang telah kita buat di folder akademiknya, yaitu di folder model. Nah, di sini terdapat file %java. Nah, gunanya apa? Nah, di sini gunanya file %java itu sebagai superclass ataupun sebagai kelas induk dalam proyek ataupun dalam program yang akan kita buat. Nah, dalam konsep object oriented programming, nah %java berfungsi sebagai abstraksi. Karena baik mahasiswa ataupun student maupun dosen ataupun lecturer sama-sama merupakan orang yang memiliki atribut dasar yang sama, seperti nama dan program studi. Maka atribut tersebut diletakkan di file ini. Nah, tujuannya agar kita tidak perlu mengulang ataupun menulis ulang kode nama dan prodi di kelas student dan lecturer untuk menghindari yang namanya duplikasi kode ataupun redundansi. Apa saja yang terdapat di dalam filenya? Yaitu yang pertama seperti atribut ataupun fields, di mana variabel untuk menyimpan data nama dan prodi. Lalu ada constructor, di mana prosedur untuk membuat objek baru. Dan juga ada getter dan setter untuk metode untuk mengambil dan mengubah nilai atribut yang bersifat privat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kodenya tiap baris, di mana di line pertama, package academic.model itu gunanya untuk menunjukkan bahwasannya file person.java itu terdapat di dalam folder akademik dan di dalamnya lagi yaitu di folder model. Ini sebagai penunjuk aja bahwasannya file ini ada di lokasi ini loh, gitu doang. Nah, ya ini autornya lah, Lukas Paredi gitu. Nah, selanjutnya kita di line yang ketujuh itu public class person itu untuk mendefinisikan doang bahwasannya terdapat public class yaitu public class si person. Nah, di dalam public class person tersebut kita Nah, maksudnya public class person ini dia agar kita mendeklarasikan kelasnya itu agar dapat diakses secara publik. Namanya juga ya tipe data public class ya kan, berarti bisa diakses semuanya. Nah,
Artinya kelas ini bisa diakses file yang ada di luarnya itu, misalnya diakses oleh file lecture, enrollment course, driver, dan lain-lain gitu. Nah selanjutnya dia maksudnya private string name, private string prod itu ya itu atribut dari kelas tersebut. Nah maksudnya kayak ada ini namanya ada atribut name dengan tipe datanya itu private string, ada juga prodi dengan tipe datanya itu private string, itu maksudnya. Nah maksud private ini ya artinya itu kayak atribut tersebut gak bisa diakses oleh yang daripada di luar dari kelas, karena dia ya bersifat privat, artinya hanya di dalam kelas tersebut lah dia dapat diakses, entah itu mau diedit ataupun mau dilakukan modifikasi dan lain-lain lah gitu. Nah itulah maksudnya. Selanjutnya terdapat public class person, di mana public class person dengan argumen itu dengan parameter itu string name, string prodi, di mana ini gunanya itu kayak kita jelaskan terlebih dahulu di dalam function public person itu terdapat this name sama dengan name dan this prodi sama dengan prodi. Ini kayak cuman gimana ya bilangnya? Ini constructor, di mana fungsi ini akan otomatis terpanggil saat kita membuat objek baru. Jadi kayak ini loh bahwasannya atribut nama ini untuk mengisi nama yang ada di sini gitu doang. Gunanya di situ ya itu sebagai penunjuk bahwasannya yang mau kita isi itu atribut ini dari ini gitu. Nah selanjutnya public string get name. Nah ini juga sama sebagai getter untuk mengambil nilai nama. Nah karena atributnya ya itu private tadi kan. Terus kelas lain juga kalau harus memanggil fungsi ini juga harus gimana bilangnya, nggak bisa kayaknya. Terus ada juga public string get prodi, ini juga sama kayak public string get name tadi, ya gunanya untuk gimana ya, sebagai getter doang untuk mengambil nilai nama, nilai prodi gitu doang. Nah selanjutnya ada public void state name dengan parameter dengan string name, lalu isinya tuh this name sama dengan name. Nah ini kayak ya sebagai setter untuk mengubah ataupun memperbarui nama yang sudah ada. Begitu juga dengan public void set prodi, string prodi, this prodi sama dengan prodi, ini juga sama kayak fungsi yang tadi di atasnya. Itu sebagai setter doang untuk mengubah ataupun memperbarui data program. Oke, nah itu tadi penjelasan untuk file person.java. Nah selanjutnya, kan tadi kan itu person.java kan sebagai abstraksi. Abstraksi dari apa? Abstraksi dari file student dan file lecture. Karena apa? Karena ya kayak student dan lecturer itu mempunyai atribut yang sama gitu, makanya dilakukan abstraksi yang ada di file person.java. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan subclass dari person.java, yaitu kita mulai dari selanjutnya kita akan mulai menjelaskan dari file student. Nah, jadi kurang lebih di file student ini juga sama, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini juga merupakan subclass dari file person, jadi kurang lebih sama. Jadi kita tinggal menjelaskan doang code-nya aja ya. Nah, di file yang di line pertama ini package academic model itu sama juga yang kayak tadi sebelumnya, penjelasan sebelumnya menjelaskan lokasinya di mana, lalu ini sebagai autornya siapa gitu. Nah selanjutnya di line 7 ada public class student extend person. Nah ini maksudnya mendefinisikan bahwasannya terdapat sebuah public class yaitu si student. Nah si student ini extend dari si person. Nah maksud extend ini kayak dia kayak bahasanya dia subclass dari si abstraksi si person gitu doang. Nah selanjutnya terdapat atribut dari si student ini yaitu si name dan year. Nah ini bersifat privat. Nah kayak yang sudah saya jelaskan tadi, sifatnya si privat itu ya cuman bisa diakses ataupun dimodifikasi ya dari dalam kelas tersebut, yaitu si student doang. Nah selanjutnya kita membuat sebuah fungsi lagi di sini yaitu public student string name year string prodi. Ini juga sama fungsinya, kurang lebih sama, yaitu untuk men-set lah gitu, kayak bosannya mau kita isi ini gitu. Itu kayaknya kurang lebih sudah sama penjelasannya dengan yang sebelumnya. Juga ini public string get name, return this name, itu juga sama fungsinya sebagai getter.
untuk atribut name. Baru ini baru juga yang ini public string get name, return super get name ini juga sama ya untuk getter untuk atribut name, lalu ada getter untuk atribut year. Nah, kurang lebih sama juga ya seperti yang di person. Ini karena memang subclass dari si abstraksi person juga sih. Jadi kurang lebih sama isinya. Nah, ini lanjutan ada public void set name, public void set name, public void set year. Ini juga kurang lebih sama sebagai setter untuk atribut name dan year. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan subclass yang kedua dari si person, itu si lecturer. Nah, lecturer ataupun dosen. Nah, selanjutnya kita kurang lebih juga sama sih seperti yang di file student.java dan file person.java. Ini cuma merupakan subclassnya doang. Yang ciri khas bahwasannya si lecturer ini punya yang membedakannya dengan yang lain itu atributnya ini loh, gitu doang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya, di mana ya di line yang pertama yaitu sama juga package academic modelnya ya untuk menunjukkan lokasi di mana dia disimpan dan diakses gitu doang. Nah, lanjut ini ya autornya, lalu lanjut yang ini lanjut kita membuat sebuah kelas. Ini kurang lebih sama juga sih penjelasannya sama si student Java. Public class lecture extend person ini maksudnya kita mendefinisikan kelasnya si lecture yang merupakan sebuah extend dari si person. Nah, lalu di dalamnya itu kita definisikan sebuah atribut yaitu private string NIDM, private string initial, private string email gitu. Nah, ini kurang lebih sudah saya jelaskan sebelumnya di file sebelumnya. Nah, ini juga constructor-nya untuk kita membuat sebuah objek baru dari si lecture ini kurang lebih sama sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita di dalam constructor-nya ini kita mencoba untuk mengeset nilainya gitu doang. Nah, kurang lebih sama. Nah, ini juga ada beberapa fungsi getter dari NIDadd, dari name, dari initial, dari email. Lalu kita juga ada juga beberapa fungsi setter yaitu NIDN, name, initial, email. Nah, kurang lebih sudah saya jelaskan di file student.java dan file person.java untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu untuk selanjutnya kita akan menjelaskan di course ya. Nah, selanjutnya kita mempunyai file course.java di mana file ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai mata kuliah yang ada di sistem ataupun nanti yang kita inputkan ke dalam program tersebut. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk sebagai cetak biru doang sih, sebagai blueprintnya doang untuk objek mata kuliah. Nanti ini sebagai blueprint dari untuk si enrollment.java, itu doang. Nah, nanti dia akan menyimpan data seperti kode matkul, nama matkul, bobot, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya apa saja yang terdapat di dalamnya itu tadi sudah saya jelaskan. Lalu di dalam file course.java ini terdapat beberapa hal, yaitu misalnya dari ya tadi atributnya, lalu constructor-nya, lalu getter dan setternya kurang lebih sama. Karena ini masih sebuah model doang, kita cuma membangun sebuah model doang, ya, yang untuk nanti kita akses di drivernya. Oke, nah di sini saya akan mencoba menjelaskan kodenya. Ini kurang lebih sama. Yang pertama yaitu package-nya di academic.model, lalu public kita mendefinisikan public class-nya untuk si course, lalu mengeset atributnya yaitu si private string code, private string matkul, private in credit, private string passing grade, private string initial. Nah, kurang lebih sama juga penjelasannya seperti file-file sebelumnya. Nah, terus kita membuat constructor-nya untuk si course yaitu public course string code string matkul in credit string passing grade string initial, yang di dalamnya code kurang lebih sama. Oke. Nah kurang lebih sama karena kita cuma membangun sebuah model doang yang untuk diakses di file drivernya. Oke. Nah, di dalam file course.java juga terdapat beberapa fungsi lainnya juga, ada kayak getternya, getter code, getter matkul, getter credit, getter passing grade, getter initial.
Lalu setelah kita lakukan getter, kita juga lakukan setter untuk mengubah dan mengupdate nilainya, yaitu setter name, setter course, setter credit, setter passing grade, setter inisial. Nah, kurang lebih sama penjelasannya. Oke. Nah, tadi ini kita sudah buat cetak birunya kan. Selanjutnya kita akan membuka yang apa yang ingin kita buat, yaitu di enrollment.java. Ini kurang lebih juga sama. Dimana ya sama juga ya. Sama juga. Namun ya, yang membedakannya ini fungsinya ini untuk mencatat transaksi pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa. Jadi jika student adalah orangnya dan course adalah pelajarannya, maka enrollment adalah bukti bahwasannya si mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah tersebut pada semester tertentu dan menyimpan nilai yang didapat, itu doang. Dari segi fungsinya doang sih yang berbeda, cuman kalau dari segi bentuknya, dari segi struktur kodenya dan lain-lain itu sama juga sih. Karena memang masih cuman yang kita jelaskan cuman sebagai modelnya doang, yang isi di dalamnya apa aja. Oke. Nah, karena saya sudah jelaskan fungsinya apa dan kurang lebih isinya juga sama, jadi ya kurang lebih seperti inilah bentuk kodenya, kode program dari Java-nya, yaitu ya ini ya. Yang isinya terdapat package-nya, baru public class-nya, kita definisikan public class-nya, baru kita buat constructor-nya, lalu kita buat getter-nya dan setter-nya. Oke, kurang lebih sama. Nah, setelah kita menjelaskan setiap model yang ada di program yang akan kita buat, nah model-model yang telah kita buat tadi yang sudah kita bahas pada presentasi kali ini akan digunakan, akan kita importkan ke dalam driver yang sudah kita buat. Nah, di driver inilah semua model tadi kita importkan, oke? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan driver satunya. Nah, driver satu tadi ini untuk task 01 tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan driver satunya. Nah, apa sih gunanya driver satunya ini? Nah, jadi file driver satunya ini itu fungsinya itu untuk mengatur jalannya program, menerima input dan mengolah data, lalu menggunakan kelas-kelas model yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus kurang lebih sebagai controller, ya sebagai controller. Nah, lanjut di file driver satu ini juga dia membaca input dari si user, yaitu ketika kita ketik sebuah inputan nanti di sini di file driver satu ini kita inputan yang tadi kita berikan nanti akan dipecah-pecah teksnya menjadi sebuah perintah, lalu memutuskan apakah harus menambah dosen, mahasiswa dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu nanti di akhir program dia akan bertugas untuk menampilkannya. Oke. Nah, apa saja yang terdapat dalam file driver satu ini? Itu yang pertama terdapat release ataupun wadah untuk menampung daftar objek, lecture, student, course, dan enrollment. Nah, lalu setelah itu ada juga fungsi scanner di mana alat untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada juga kita menggunakan looping ataupun switch nanti untuk logika dan memproses perintah secara berulang. Nah, nanti kondisi untuk menghentikannya nanti seperti biasa kita taruh aja triple dash gitu, oke? Nah, terus ada juga formatting logika untuk menampilkan data dengan pemisah type gitu. Nah, oke. Nah, tadi kurang lebih saya sudah menjelaskan kerangka-kerangka awalnya saja. Penjelasan tentang code ini apa isi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kode-kodenya. Oke, nah, jadi di file driver.1 ini di baris pertama ya seperti biasa package academic.driver ini kayak untuk cuma mengaksesnya itu dari folder file academic.driver gitu doang, oke? Nah, selanjutnya kita mengimport beberapa library ini, yaitu library dari Java yaitu seperti import Java release, hashmap, map, scanner itu yang dari Java. Nah, selanjutnya kita mengimport dari model yang sudah kita buat, oke? Jadi kita mengimport dari si model course, dari model enrollment, model lecture, model student, itu tadi sudah kita importkan ke driver 1. Nah, setelah kita mengimportkannya agar kita bisa mengakses dan menggunakan fungsinya ataupun
modul-modul yang sudah kita ciptakan tadi di driver 1, selanjutnya kita mendefinisikan kelasnya. Nah, itu public class driver 1. Oke. Nah, jadi di public class driver 1 ini terdapat constructor-nya yaitu terdapat beberapa baris kode yang kurang lebih sama, yaitu publish static void main dengan argumen string arguments, lalu scanner dengan tipe data scanner sama dengan new scanner system in, lalu release lecture, release course, release student, dan release enrollment. Ini kurang lebih semuanya sama, yaitu menyiapkan 4 buah tempat gitu, 4 buah kantong gitu, karena kita pakai release kan untuk menyimpan data akademik tadi selama program berjalan. Oke. Jadi intinya dari baris 21 sampai baris 25 ini itu kita gunakan untuk menyimpan data yang akan kita pakai selama program berjalan. Jadi ketika kita jalankan disimpan di sini gitu, oke? Nah, selanjutnya di baris ke-27 yaitu while scanner has next line, itu dengan string input scanner next line. Nah, ini maksudnya itu kayak ya ketika kondisi scannernya itu nah, maksudnya itu oke, kita selesaikan dulu penjelasan code-nya ya. Jadi kayak kita ulang. Nah, while scanner has next line, string input sama dengan scanner next line, dan jika inputnya if input equals an object triple dash, maka conditionalnya itu break, oke? Nah, maksudnya program akan terus berjalan sampai kita menginputkan triple dash. Jadi maksud dari line ke-27 sampai line ke-32 ini yaitu syarat ataupun kondisi untuk melakukan looping. Jadi kalau misalnya yang diinputkan itu bukan triple dash, berarti program akan terus melakukan perulangan gitu doang, oke? Nah, tapi jika kita menginputkan triple dash tadi pas kita sudah jalankan, maka nanti programnya akan otomatis menutup, oke? Nah, selanjutnya ini tadi nih string input segment sama dengan input split regex tanda pagar. Nah, maksud dari line ke-33 ini maksudnya input yang tadi kita berikan tadi yang berupa satu baris inputan, satu buah instruksi perintah yang dimana isinya nanti itu ada kayak NID, name, initial, email, prodi. Nah, itu nanti kita inputkan dalam satu baris gitu. Nah, yang memisahkannya itu tanda panah. Nah, jadi ketika kita menginputkannya, contoh seperti inilah ya, kita buka dulu mana dia ya. Contoh misalnya kita buka dulu ya auto gradingnya. Jadi ketika kita menginputkannya seperti yang di sini, nah kan ini kan ada tanda pagar kan untuk memisahkannya. Itu maksudnya. Nah, tanda pagar yang ada di sini itu kita lakukan split di line yang ke-33 ini. Itu gunanya yang line 33 ini ya. Kita memecah-mecahkan lah itu istilahnya, atau memisah-misahkan lah berdasarkan tanda pagar. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di line yang ke-34 yaitu if input segment index 0 equals an object lecture add, di mana kita di mana fungsi dari yang ini dari line 34 sampai line 39 ini kurang lebih sama juga. Kurang lebih ini kayak program akan memeriksa apakah email dosen sudah ada di daftar atau tidak gitu doang. Nah, jika belum ada, sabar. Ini kayak cuman memeriksa kondisi doang gitu ya. Iya.
Jadi ini maksudnya dari line 34 sampai line 39 ini kurang lebih untuk kan tadi kan program kita kan ada beberapa fitur atau fungsi gitu. Itu untuk menambahkan data si dosen, menambahkan data si mahasiswa dan lain-lain. Nah, ini maksudnya ini ketika ketika dia sama dengan si lecture add ini maksudnya kita menambahkan datanya si dosen gitu loh. Kita menambahkannya berdasarkan NIDN, name, initial, email prodi. Itu maksudnya. Nah, jadi itu maksudnya untuk ya gitu untuk mengisi atensi dosen. Nah, selanjutnya di baris ke-41 sampai ke-46 ini yang boolean is duplikat sama dengan false for lecture gini ini cuma untuk mengecek apakah terjadi duplikasi nggak pada data tersebut, itu doang sih. Nah, ini kurang lebih juga sama dari 41 sampai 51 lah. Ini gunanya cuma untuk mengecek siapakah terjadi duplikasi atau tidak pada datanya si dosen, itu kurang lebih itu ya. Nah, juga sama ini kurang lebih juga sama, ini kita juga di line yang ke-60 yang string initial split ini kurang juga sama untuk memisahkannya. Ini kurang lebih sama sih semua isinya. Itu untuk ya kayak menerima data inputan. Kan di awal tadi kan kita sudah pakai apa tadi? Yang di sini itu loh, ini kan kita sudah kayak program tersebut sudah menerima inputan. Oke. Nah, jadi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ini itu kayak cuma sebagai yaudah inputan kau aku terima, aku simpan di sini gitu. Nah, terus kayak mana aku simpan, yaitu aku tahu apa yang aku simpan itu karena ini loh ada tandanya, ada student add, ada tandanya, ada si course add, ada tandanya si gini gitu. Terus ada dipisahkan lah pakai si split yang tanda pagar tadi itu. Nah, terus tanda pagar tadi yang diubah jadi kayak tanda pipe gitu. Kurang lebih sama seperti itu semua. Terus di dalamnya juga ada juga yang kayak equals gitu kayak duplikat atau apa. Itu kurang lebih juga sama semua untuk mengecek apakah terjadi duplikasi atau tidak gitu doang, oke? Nah, jadi dari ratusan baris code itu kurang lebih sama, oke? Sama semua untuk yang lain-lainnya. Dah. Nah, terus paling yang paling yang saya notice di sini untuk yang ini ya sih kayak inilah untuk grade-nya. Nah, kalau grade-nya kan di sini jika jika IP-nya 4 berarti dia dapat grade A gitu. Ya jika nilainya 4 gitu. AB berarti 3,5, B berarti dia 3, BC 2,5, C 2, D 1, E 0. Nah, itu kurang lebih sama semua sih. Oke. Nah, itu dia. Bentar. Oke. Nah, jadi kurang lebih ya itulah penjelasannya. Penjelasan bagian ini oke. Itu doang. Jadi kurang lebih sama sih sama fungsi-fungsi yang lain yang di atasnya. Setelah diterima datanya disimpan terus dicek apakah duplikasi atau tidak. Kurang lebih sama. Paling nanti yang di ini sih yang di grade-grade-nya ini sih paling ada logika untuk menentukan apa grade-nya gitu. Gitu doang. Oke. Nah, terus ada juga di sini juga ada jadi selain menyimpan dan atau mengecek apakah duplikasi atau tidak, program tersebut juga ada sistem untuk mengecek GPA-nya berapa. Itu berdasarkan total grade dibagi dengan total grade itu doang. Nah, kurang lebih sama. Iya, sama. Nah, ini kalau yang ini fungsi yang ini juga kurang lebih sama sih. Kayak iya sama. Oke. Jadi
setelah tadi kurang lebih yang dapat saya simpulkan, setelah tadi programnya menyimpan inputan itu yang sudah kita berikan, terus inputannya sudah kita berikan tadi sudah diproses, yaitu disimpan, tapi sebelum disimpan itu diprosesnya itu kayak di split dulu ya kan, terus kayak misalnya ada kode-kode kayak misal tanda pagar diubah jadi pipe, terus kayak misalnya semicolon diubah lagi, gitu-gitu doang disimpan, paling ini logika-logikaannya. Oke. Nah, setelah itu fungsi lainnya yang ada dari program ini yaitu untuk menampilkan doang. Oke. Lalu ditutup dengan scanner close. Itu tandanya dia udah nggak minta inputan lagi. Ketika kita menginputkan triple dash. Nah, itu tadi penjelasan dari driver satunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari driver 2-nya. Nah, di driver 2 ini kurang lebih sama juga dengan driver 1. Oke. Ini sama juga yang kita importkan, sama juga package-nya. Nah, sama. Nah, ini kita mendefinisikan public class-nya dari driver 2. Kurang lebih sama, sumpah. Sama. Ini juga sama, kita menciptakan tempatnya untuk ditampung lah inputannya tadi itu. Lalu kita inputkan. Ini syaratnya, inputannya akan berhenti jika kita mengetikkan triple dash. Gitu-gitu doang, sumpah sama. Nah, yang berbeda itu paling untuk logika dari si ininya. Kan tadi kan taks 2 ini kan melanjutkan dari si taks 1. Nah, ini yang membedakannya itu untuk gimana ya, untuk mampu lah itu program yang di driver 2 ini menangani kasus mata kuliah yang berulang gitu. Jadi kayak ya kurang lebih di driver 2 ini pembedanya dengan driver 1 yaitu driver 2 ini untuk menangani misalnya ada mahasiswa yang ulang matkul. Nah, nanti setelah mahasiswa mengulang matkul, nilai yang diambil itu berdasarkan nilai yang terakhir kali. Oke? Itu kurang lebih gitu doang. Nah, jadi kurang lebih kita sudah menjelaskan guna code yang ada di modelnya, code yang ada di drivernya. Nah, setelah kita menjelaskan kodenya apa aja, selanjutnya mari kita buktikan apakah program tersebut berhasil atau tidak. Oke? Nah, cara membuktikan ya, langsung aja kita eksekusi programnya ya. Nah, jadi baik, berikut kita akan melakukan running test pada program yang sudah kita buat. Nah, jadi terlebih dahulu kita compile-nya yaitu dengan cara pakai SRC Academic Model Star Java. Nah, ini kurang lebih ya kayak kita mau compile menggunakan Java ini, yaitu yang kita compile file yang semua file yang ada di dalam driver, semua file yang ada di dalam model. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan running testnya yaitu dengan cara mengakses folder bin-nya gitu ya, sudah kita compile tadi. Itu dengan cara cd bin, lalu ya kita java academic.driver 1 itu kayak kita mau mengakses folder bin-nya ini dari si driver 1 gitu. Oke. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, jadi kita coba menginputkan lagi datanya satu per satu. Jadi yang kita inputkan tadi yaitu menggunakan fungsi add tadi untuk menambahkan data dari si dosen, si mata kuliah, si mahasiswa, yaitu si penugasannya, si enrollment-nya. Kurang lebih seperti itu inputan yang akan kita berikan ke driver satunya. Nah, oke. Kurang lebih seperti berikut.
Nah, memang ini karena memang yang diminta oleh autogradingnya sangat amat banyak inputannya, jadi yang seperti ini. Tapi ya kurang lebih sama. Jadi ya itu inputan yang tadi kita berikan memang seperti biasa yang kita gunakan tadi fungsi-fungsinya cuma untuk menambahkan data-datanya aja. Nah, kita menambahkan banyak data di sini ya. Lalu setelah kita menambahkan banyak data, selanjutnya kita akan menentukan grade-nya menggunakan enrollment grade. Oke. Nah, sedikit lagi. Satu inputan lagi. Bentar ya. Nah, jadi kita sudah menginputkan beberapa datanya. Ya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita sudah menginputkan 20 data yang diperlukan. Lalu selanjutnya untuk melihat hasilnya kita akan menggunakan triple dash. Oke. Nah, ketika kita memberikan instruksi triple dash, maka otomatis program tersebut akan keluar dari loopingan, akan memberhentikan ataupun menutup scannernya agar berhenti menerima input dan akan memproses mengolah semua data tadi untuk menampilkan outputnya, yaitu seperti berikut ini. Nah, itu tadi kita coba menjalankan si driver 1. Oke, sekarang mari kita menjalankan driver 2 ya. Oke, nah jadi kurang lebih di driver 2 yang membedakannya itu sama. Itu kayak diambil nilainya itu kalau misalnya ada mahasiswa nih mengulang matkul, jadi nilai yang diambil itu nilai yang dari yang terakhir kali dia ulang gitu. Oke. Nah, inputannya kurang lebih sama, panjang juga. Jadi sini saya akan oke, selanjutnya kita menginputkan datanya lagi. Oke, jadi supaya ini sudah menambahkan 3 data dari 3 dosen yang berbeda, yaitu dosen permenangan, Ibu Yustika, Ibu Rosni gitu. Selanjutnya kita menambahkan data lagi dari sematkul apa aja, matkul C dasar sistem informasi dan juga matkul basis data. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan data dari si mahasiswanya dengan cara student add, yaitu dari si Marcelino Manalu dan Yoga si Hombing lalu si Marcel Semenjunta. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan enrollment-nya untuk tadi si course yang sudah kita buat. Oke, memang banyak benar ini inputannya. Kurang lebih sama. Aduh, oke, sebentar
lagi. Oke, masih ada sekitar 10 inputan lagi, 15 inputan lagi. Jadi ya begitu, yang kurang lebih sama inputan untuk driver 1 sama driver 2, cuman yang membedakannya dia mengambil nilainya itu untuk mengambil nilai terakhir sih dari mahasiswa yang mengulang gitu. Jadi kalau misalnya dia nih sebelumnya dia ngambil mata kuliah basis data gitu, nilainya C gitu. Nah, tapi dia setelah mengulang mendapatkan nilai D. Nah, maka nilainya yang setelah mengulang itu yang diambil, bukan nilai yang tertinggi. Begitu logikanya. Oke. Nah, bentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan detail dari setiap mahasiswa tadi ya. Nah, ini ketika kita menginputkan student detail, maka akan keluar informasi dari student detail untuk dari NIM mahasiswa satu tadi itu si Marcelino Manolu. Lalu selanjutnya kita akan student detail dari si mahasiswa dengan NIM 2, siapa? Si Yoga si Hombing gitu. Lalu selanjutnya student detail dari mahasiswa NIM 3, siapa itu? Ayo tebak-tebak. Nah, itu si Marcel Simanjuntak. Nah, itu dia tadi ya. Lalu saja Triple Des. Nah, dia program tersebut akan mengeluarkan outputnya. Jadi begitu ya. Kurang lebih program tersebut memenuhi ekspektasi dari si auto grading yang ada pada program tersebut. Jadi kayak setelah kita coba tadi melakukan running testnya, program berjalan lancar, tidak kurang lebih tidak ada error pada saat program berjalan, dan hasil daripada running test di GitHub-nya kurang lebih 10/10 ataupun 100. Nah, berikut tadi running testnya, dan cengong daripada saya kurang lebih saya berhasil menyelesaikan tugas praktikumnya, walaupun mungkin terdapat beberapa error, misalnya kayak dari menggunakan setiap data yang ada dari setiap model untuk digunakan di driver gitu misalnya. Lalu misalnya penggunaan sintaks untuk pemrograman bahasa Java dan berbagai macam error lainnya. Namun saya dapat mengatasinya, dan lalu pada praktikum kali ini saya juga belajar bahwasannya kita dapat melakukan abstraksi dari sebuah kelas jika memang kelas-kelas tersebut memiliki abstraksi ataupun memiliki atribut yang sama, ataupun memiliki atribut yang turunan dari si abstraksi kelas tersebut. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun penjelasan dan bahasa yang kurang berkenan. Sekian daripada saya, terima kasih.